Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ammal 'ulumus syar'iyyah. Nggih. Wa ammal ulumu anapun utawi pira-pira ilmu asy-syar'iyyatu kang bangsa syariat, wa hiya utawi al ulumu asy-syar'iyyatu iku al maqsudatu kang den maksudaken bil bayani kelawan keterangan. Fahiya mungko utawi al ulumu asy-syar'iyyatu iku mahmudatun terpuji, kulluha ya sekabehane al-ulumu asy-syar'iyyah, walakin tetapine qad yultabasu kadang-kadang den samaraken utawi den ambiguaken biha kelawan ulum asy-syar'iyyah apa ma barang ya dzunu kang nyono sapa si wong annaha setuhune ma iku syar'iyyatun ilmu sing bangsa syariat, wa takunula tapine utawi ma iku mazmumatun tercela. Fatun qasamu mongko den bagi apa se al ulumu asy-syar'iyyatu ilal mahmudati maring ilmu syariat sing mahmudah tegese terpuji, wal mazmumati lan tercela. Ammal mahmudatu anapun utawi ilmu syariat ingkang terpuji iku falaha mongko iku kaduwe ulum syariah al mahmudah usulun utawi usul, wa furu'un lan utawi furu', wa muqaddimatun lan tawi muqaddimat, wa mutammimatun lan tawi mutammimat, wa hiya utawi al-ulum asy-syar'iyyah al-mahmudah iku arba'atu atrubin ana papat pira-pira macem. Jadi ini sudah masuk ilmu syariat, ilmu-ilmu yang memang masuk dalam kategori ilmu syariat. Cara kemarin ilmu syariat niku ilmu yang berpondasi bersandar pada wahyu, pada kitabullah. Risalah-risalah yang dibetot ini para nabi dan rasul iku sing diwastani ilmu syariat iku ngoten. Non syariat itu boleh jadi berbasis pada akal seperti filsafat misalnya, utawi berbasis pada tajribah seperti kedokteran, utawi kedokteran dan hisab atau ilmu hitung dan seterusnya. Nah sekarang kita fokus pada ilmu syariat atau ilmu-ilmu syariat. Nah inilah yang kemudian kata Imam Ghazali al-maqsudatu bil bayani, yang maksudnya sesuai kali judul kitab nih, kitabnya kan Ihya Ulumuddin. Jadi inilah yang dimaksud yang akan dijelaskan di dalam kitab ini sesuai dengan konteks kitab ini. Enggak mungkin berbicara panjang lebar tentang filsafat, soalnya ini bukan buku filsafat, nah, ini buku agama. Nah ini yang akan dibahas secara detail oleh beliau. Secara mendasar sing diwastani ilmu syariat niku semuanya niku mesti mahmudah, ini terpuji, sedantene ilmu terpuji. Tapi karena dalam perjalanan ada sebagian orang niku yaltabisu biha, mengaburkan, mengambigukan ilmu syariat. Seperti ada percampuran ilmunya syariat tapi kemudian ditinjau dari berbagai macam disiplin ilmu di luar syariat.
sehingga kemudian menjadi iltibas, bisa kayak gitu. Karena itu kemudian secara global, tadi kan asas nih pondasi ini ya kabeh terpuji. Tapi ketika ada kontaminasi, ada hal-hal yang lain yang masuk di dalam ilmu syariat, maka muncullah ilmu syariat sing mahmudah, ya akhirnya muncul mazmumah. Itu. Dan adapun yang mahmudah, yang terpuji, yang memang harus kita pelajari, falaha usulun wa furu'un wa muqaddimatun wa mutammimatun. Secara ilmu syariat itu yang terpuji itu ada 4 cabang, ada 4 bagian atau ada 4 macam. Yang pertama usul. Yang pertama usul, yaitu ilmu-ilmu syariat yang bersifat fondasional, yang bersifat mendasar. Yang kedua furu'un, yang berkaitan dengan cabang-cabangnya. Yang ketiga muqaddimatun. Muqaddimah ini saged dimanai pendahuluan, terus juga bisa dimanai pengantar. Jadi ilmu pengantar. Wa mutammimatun, ilmu-ilmu pelengkapnya. Nah, jika demikian, wahya arba'atu atrub. Jadi ada 4 bagian niku. Ad-darbul awwal utawi bagian sing nomor setunggal iku al-usul. Jadi ilmu-ilmu sing fondasional, ilmu-ilmu syariat sing fondasional. Wahia utawi al-usulu iku arba'atun, ono 4 bagian. Rupane kitabullahi azza wa jalla, ini tegesi Al-Quran itu kitabullah. Wa sunnatu rasulillahi alaihi salamu, lan sunnah Rasulullah SAW tegesi hadis. Wa ijma'ul ummati, lan ijma' ummah, kesepakatane atau konsensus ummah. Wa atharus sahabati, lan atharipun sahabat. Wal ijma' utawi ijma' iku aslun asal, min haitsu innahu, saking skenes tuhune ijma' iku ya dulu nuduhaken apa sih ijma' ala sunnati, ing atase sunnah, ing atase hadis. Fahuwa mongko utawi ijma' iku aslun asal fit darajati tsalisati, ing dalam derajat sing kang nomor 3. Darajah ats-tsalisati kang nomor 3. Sing nomor setunggal Al-Qur'an, nomor kali as-sunnah, nomor 3 al-ijma', niku nomor 3. Wa kadza semono uga al-atharu athar, fa innahu mongko setuhune athar aidon haliman iku ya dulu nuduhaken apa si athar ala sunnati, ngatasé sunnah. Li anna sahabata, krana setuhune sahabat, radhiya mugi-mugi paring ridho sinten Allah Gusti Allah anhum saking sahabat, qad syahidu tenan-tenan nyekseni sinten si sahabat al wahya ing wahyu, wat tanzila lan at-tanzil tegese Al-Qur'an sing diturunaken dumateng Kanjeng Rasul. Wa adraku lan nemoni sapa si as-sahabah, nemoni biqara inil ahwali, kelawan pinten-pinten korinae piro-piro tingkah, ma barang gobakang ora ketinggal an ghairihim saking sakliyane as-sahabah, apa sing boten ketinggal niku ayanuhu piro-piro kahanane ma. Wa rubbama lan ana rikalane la tuhitu orang liputi apa si al-ibaratu piro-piro ibarat, bima kelawan barang udri kakang bisa den temuni apa sema bisa diketahui,
apa sema bil ini kelawan piro-piro korina. Famin hadzal wajhi mongko iku saking ikilah wajah, tegese ya sisi sudut. Ra'a ningali sinten al ulama'u para ulama al iqtidaa ngenut bureni bihim kelawan ashaba wa tamassuki wa ra'a al ulama'u al iqtidaa wa tamassuka lan ngeker tegese berpegang teguh bi asarihim kelawan piro-piro asare sahabat. Wa dzalika utai mengkono asar tegese iktida bihim wa tamassuk bi asarihim bisyartin kelawan syarat maksusin kang den khususaken ala wajhin ing atase sijine wajah maksusin kang ya den khususaken indaman mungguhe wong yaro kang ningali sapa siman hu ing wajah. Walayali kulan ora patut apa bayanuhu nerangaken syarat-syarate maksus niku wau nggih. Bihadzal fanni kelawan ikilah fan tegese ya gak pantes lek digawa nang ngene kitab Ihya Ulumuddin iki keterangane. Soale iki bahas ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tasawuf ono kene. Jadi mboten teng mriki pembahasane. Mbon iki sakniki sing nomor setunggal. Jadi ilmu syariat mau dibagi menjadi sing terpuji jadi sekawan nggih. Usul, furu', muqaddimat, mutammimat. Nah, sing pertama ad-darbul awal iku sing al-usul, fondasional. Ini paling penting. Yang paling penting dari semuanya. Yaitu ada 4 bagian, yaitu kitabullah azza wa jalla wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah wa athar sahabat. Isi Al-Qur'an. Nomor kali hadis, nomor 3 ijma', kemudian atharus sahabat. Di sini mboten disebutaken kias. Imam Ghazali mboten memasukkan kias, tapi athar. Athar itu difungsikan sebagai bayanus sunnah. Jadi yang memberikan keterangan terhadap as-sunnah. Maka kias tidak dimasukkan di bagian yang usul. Jadi usul berarti ada 3. Al-Quran, as-sunnah, al-ijma'. Itu usulnya. Nah, ijma' atau konsensus pendapat al-ummah, mayoriti umat Islam. Sebagaimana dalam dunia tafsir itu ada yang mukhtalaf, jadi ikhtilaful mufassirin, ada ijma'ul mufassirin. Jadi kalau kitab ijma'ul tafsir itu ya. Nah itu konsensus yang bersifat sempit. Jadi dia mengumpulkan pendapat para ulama tafsir yang itu dinilai sebagai satu pendapat yang konsensus. Biasanya sing ngeten iki Ibnu Atiyah dalam dunia tafsir. Jadi Ro'a Ibnu Atiyah itu sebenarnya beliau menyebutkan ijma' itu. Itu yang namanya konsensus atau ijma' dalam pengertian sempit. Artinya dalam disiplin ilmu tertentu. Ada ijma' itu yang memang sifatnya global. Artinya semua disiplin ilmu dalam agama. Baik orang yang mendalami Al-Quran atau orang mendalami hadis atau ilmu-ilmu yang lain itu sepakat, baik ulamanya atau awamnya yang sepakat bahwa lek coro asu yo haram. Nah ini contoh ijma'ul ummah, dan ijma' itu tidak bisa begitu sangat kuatnya, tidak bisa dipatahkan oleh logika apapun, karena kesepakatan. Fungsi ijma' kita lihat tenggene niki, tenggene ibarat Imam Ghazali niki. Wal ijma'u aslun min haitsu innahu yadullu 'ala sunnah. Jadi ijma' niku dia adalah asas yang kerjanya jadi beramal ya cara ilmu nahwu ya, sebagai yadullu 'ala sunnah. Jadi bisa sebagai interpretasi daripada as-sunnah,
bisa sebagai pembongkar as-sunnah, sehingga al-hadis itu bisa dipahami lewat ijma itu. Nah, itu fungsi dari ijma. Jadi min haitsu innahu yadullu ala, menjadi petunjuk untuk memahami as-sunnah. Ini fungsinya. Maka yang pertama kali kemudian ijma ini ya para ulama dulu, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ulama yang datang sesudahnya. Niku saged dideteksi, diketahui dengan cara apa? Dengan cara maos kitab-kitab para ulama niku baru bisa diketahui ini ijma. Jadi tidak bisa kemudian mengijmakan sendiri tanpa ada itu. Ada, kemarin saya baca kitab ijma, ya, ono kitab ijma itu. Tapi ijma digawe dhewe ngoten. Ditulis oleh konco-konco salafi niku, tapi dari Saudi, bukan dari Indonesia. Itu ada. Jadi sesuatu yang tidak ijma yang digawe ijma dhewe. Hanya berpedoman pada 1-2 pendapat yang ulama langsung mengeneralisasikan bahwa ini ijma, ini mboten bener. Nanti nang usul fikih ora cara sendiri. Ada kaidah di dalam ijma itu, ono ilmune. Entah dia ketidaktahuannya terhadap kaidah usul fikih apa karena memang hawa nafsu yang terlalu besar sehingga kok nggak kitab ijma tapi dengan caranya sendiri itu. Nah, ijma ini kemudian disandingkan oleh Imam Ghazali al-athar. Dari posisi athar itu wakadha semono ugo al-athar fa innahu aidun ala sunnah. Jadi posisi athar itu dalam konteks kitab ini sami posisinya kali ijma. Posisi athar nanti kekuatannya bergantung kepada syurutnya, bisyartin maksusin niku ala wajhin maksusin. Jadi coro athar misalnya di dalam kitab-kitab, di dalam kitabnya Imam Muslim misalnya, kitab Imam Bukhari itu kan banyak toh. Qala Al-Hasan, qala Ibnu Uyainah, itu banyak. Biasanya di awal-awal kitab Imam Bukhari itu mencantumkan atharus sahabah, dawune sahabat murni atau dawune napa dawune niki dawune tabi'in, seperti Syekh Hasan Al-Basri yang bertemu langsung dengan sahabat itu. Nah, tapi di sini oleh Imam Ghazali pengertian athar itu dibatasi pada sahabat. Artinya wicanten sahabat yang menjelaskan satu kejadian, satu fenomena bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah itu tidak berbicara, tapi dia menguraikan, berarti menguraikan. Nah, syaratnya nanti dikaji dalam ilmu hadis. Jadi ini asar yang sahih atau asar yang dhaif atau seterusnya, itu derajatnya itu dibahas yang ini hadis. Nah, kodifikatornya itu diantaranya adalah Al-Asbahani. Jadi Khilyatul Auliya niku wakeh teng mriku asar niku, mungkin tinggal mendeteksi kesahihannya lewat takhrijnya itu. Nah, posisi asar dalam konteks ini jelas di Imam Ghazali dawuh posisi sami kali ijma. Wa kadza al-atharu fa innahu aidun yadullu ala sunnah. Lah ijma tadi beliau mengatakan ya dulu ala sunnah, asar pun juga demikian, ya dulu ala sunnah. Mungkin ini jarang dipahami orang. Nah, ini kalau kita nanti bisa lebih mendalami lagi itu ke kitab usul fikih beliau ya, tapi gak mudah memahami kitab beliau. Memang apalagi kita itu kitab usul fikih yang era-era awal ya, tidak mudah. Wis era berikutnya ini wis enak soalnya disyarahi gamblang, tapi karyanya Imam Ghazali ini tidak mudah. Nah, itu ada maksus, ada syarat-syarat tertentu asar itu bisa diterami sebagai sebuah ijma. Nah, diterami posisinya kados posisi ijma.
terlebih lagi alasan yang paling kuat posisi athar sebagai dalla ala sunnah atau apa namanya selevel dengan ijma, karena sahabat niku terus Imam Ghazali lina sahabat radhiyallahu anhum qad syahidu al wahya wat tanzil. Ini alasan yang paling kuat, syahidu al wahya wat tanzil wa adraku biqara'inil ahwali ma ghaba an ghairihim ayanuhu. Ibarat ini yang paling kuat. Artinya ngeten, tidak ada umat ini yang tahu persis seperti apa Kanjeng Nabi dawuh, dalam kondisi apa Kanjeng Nabi dawuh, dengan siapa Nabi itu dawuh. Tidak ada tahu kecuali sahabat, Jadi yang tahu qarainul ahwal. Qara'in itu artinya bisa diartikan segala sesuatu yang mengitari sebuah teks, itu qarinah. Jamaknya qara'in, segala sesuatu yang mengitari teks. Makanya kan ada nanti qarinah macam-macam iku, ono qarinah lafziyah, ono qarinah ma'nawiyah, ono qarinah haliyah, ono macam-macam. Pembagian qarinah. Cara ngaji kitab Tamam Hasan itu dibahas secara tuntas masalah qara'in itu. Nah, qarina yang paling kuat itu dibawa oleh para sahabat. Lek kita ini kan seringkali ghobaan qarina, ya. Ghoba wala rubbama la tuhitu alibarat bima udrika bil qara'in. Maka kita ini kadang seringkali tidak bisa memahami ibarat-ibaratnya Nabi hadis itu kecuali dengan qarina, kecuali dengan udrika bil qara'in, bisa diketahui, bisa dipahami kalian qarina. Sehingga memahami atharus sahabah ini penting sangat tuh, penting sangat. Kepingin memahami dawuhne Kanjeng Nabi, karena itu kemudian nggih mboten angsal apa jenenge gawe qarinah dhewe. Qarinah dewe berarti mungkin qarinah akliyah. Tidak boleh kemudian mendahulukan qarinah akliyah tanpa qarinah haliyah dulu. Karena yang tahu tentang ahwal Rasulullah SAW itu sahabat. Maka dalam konteks ini qara'in yang didahulukan itu qara'inul ahwal. Ahwal dalam arti bagaimana situasi yang melingkupi sebuah teks. Jadi cara hadis ini yang tahu kondisinya itu memang para sahabat imam wah. Makanya kadang Imam Bukhari itu kan sering menambahkan lafadz itu dalam hadis itu untuk memberikan kejelasan. Demikian juga Imam Nawawi misalnya itu seringkali menambahkan lafadz di situ. Itu untuk biasanya dikutip dari dawuhne sahabat itu. Nggih ngaji teng usul nggih, usul atau ilmu dalalah niki dibahas secara lengkap. Nek cara ngaji tafsir iki masuk ning bagian siyaq. Jadi asbabun nuzul itu qarinah, termasuk qarinatul ahwal, asbabun nuzul. Nek cara hadis itu asbabul wurud, diantaranya mboten sedantene. Karena tidak semua hadis ada asbabul wurute, kan ngoten to. Jadi di antara qarinah itu adalah situasi yang melingkupi bagaimana Rasulullah itu bersabda atau bagaimana Quran itu turun, itu qarinah namanya. Dan ini tidak bisa ditemui oleh orang yang datang sesudah sahabat. Maghaba an ghairihim ayanu. Jadi kahanane qarinah iki hanya berhenti di era sahabat kemawon. Setelah itu tidak ada lagi, yang ada adalah sahabat cerita yang santri nih. Nah aku biar nambahkan Nabi ngene gitu. Itu kan ceritanya sahabat dumateng santri-santri nih, tetapi dan kahanane ketok nggih mboten, nggak tahu ketemu. Tur gak iso ono dauk sebagaimana rasa yang diraih oleh seorang sahabat ketika bersama dengan Rasulullah. Niku mahal banget qarinah, qarinatul ahwal. Bon.
Karena itu kemudian famin hadzal wajhi ra'a al ulama al iktida bihim wa tamassuk bi atharihim. Engko panjenengan ya kedah iktida dumateng sahabat, termasuk tamassuk bi atharihim. Jadi asar-asar sahabat. Asar itu ono arek-arek dawuh-dawuh pun sahabat, nasihat-nasihate sahabat, fatwa-fatwae sahabat, lakune sahabat sing mboten diucapaken. Lakune sahabat sing mboten diucapaken niku kudu diiktidai. Kedah diiktida wa tamassuk bihi. Jadi gak apa-apa misalkan istidlal, dalil amalia ning gene asarus sahabat. Cara iki cetha jelas dalil. Bahkan niku padha karo jemaah kowe. Cuma perlu digarisbawahi asare sahih mboten. Nek dalam hal fadhailul amal gitu, berarti ra apa-apa. Misalnya asar yang dikutip itu asarnya dhaif. Tidak sampai maudhu lho nggih. Dhaif lah. Dan dhaifnya pun tidak sampai jiddan. Nggih mboten napa-napa. Jadi beristidlal lewat asar sahabat. Saya sahabat Abu Hurairah iki remenane niku kucing. Kula seneng yen kucing soalnya apa? Kula manut ambek Abu Hurairah misalkan dalam hal hobi beliau itu beristidlal namanya, boleh beristidlal lewat asar, dan asar itu tidak diucapkan gitu. Aku adalah bapak kucing, ya ora tau Abu Hurairah ngomong ngono iku ya mboten nate, tapi kenyataan semua orang bahkan lah apa namanya julukan beliau kan, nah Abu itu berarti beristidlal dengan asar. Itu amal ada yang menyebutkan Hurairah, ada yang menyebutkan Hir, Abu Hir gitu tak. Ada hadisnya beda. Cara riwayat Imam Bukhari itu Abu Hirin gitu. Jadi itu contoh iktida bi athar. Termasuk juga dawuh-dawuhne sahabat itu saged didadekake istidlal. Jadi dalil misalnya dalil mubahsul masail, dalil lewat asar kuat sangat. Malah lek cara Imam Ghazali wa kadza al asar fa innahu aidon yadullu alas sunnah. Malah sing luwih kuat nih niki malah. Cara sing bisa menjelaskan as-sunnah niku. Niki jadi ngoten, berarti tapi tidak perlu dibahas secara panjang lebar karena bukan tempatnya di sini. Nanti funnya bukan di dalam kitab Ihya, nanti ada di usul fikih biasanya kalau ngeten niki atau dalam ilmu-ilmu hadis. Ad-darbu tsani utawi sing bagian sing nomor kalih iku al-furu'u cabang. Wa huwa utawi al-furu' kuma fuhima min hadhil usuli iku ma barang fuhima kang den pahami apa sih ma min hadhil usuli saking ikilah pira-pira usul tegese Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' athar la bimaujibi alfadhiha ora kelawan perantara piro-piro lafate usul bal bima'anin balik kelawan tetapi ini kelawan piro-piro makna tunabbahu kang den bimbing laha maring ma'ani apa al-uqulu piro-piro akal. Fattasa'a mongko dadi luas bisa babiha kelawan sebab ukul apa sing luas al-fahmu pemahaman hatta fuhima hingga bisa dipahami minal lafzi saking lafat al-malfuzi bihi kang den lafataken bi kelawan lafat apa ghairuhu saliyane lafat kama fahima koyot
oleh paham sapa man wong qaulahu alaihi salatu wassalam ing dawuhe kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rupane dawuh la yaqdi al-qadi wa huwa ghadbanu muttafaqun alaih. La yaqdi ora mutusi sapa al-qadi hakim wa huwa hale utawi qadi ku ghadbanu tiyang sing emosi. Anahu setuhune hakim iku layak di ora kena ngukumi dakana ari kalane ana sapa se qadi ana iku khaifan wong sing wedi ajrih au jai'an utawa wong sing luwe au muta'alliman utawa wong sing tersakiti bimaradin kelawan sijine penyakit. Niki sing nomor kali sing cabang. Nah ini yang masuk pada alam ukul. Kias itu kan berbasis pada akal. Kenapa kias tidak masuk ke yang atas tadi? Nanti kias masuk ke bagian ini karena dia melibatkan ukul. Nah bagian yang kedua ini yang namanya furu'. Furu' berarti fuhima min hadhil usuli la bimaujibi alfadhiha bal bima'anin tunabbahu laha al-uqulu fattasa'a bisababi al-fahmu hatta fuhima min al-lafzi al-malfudh bihi ghairuhu. Artinya ngeten, kalau usul nanti kita akan berkutat di wilayah teks itu. Ini teks Al-Quran, teks As-Sunnah, teks ijma, teks athar. Kita akan berijtihad, bersungguh-sungguh bagaimana mengkasyaf, membongkar al-ma'ani di balik teks itu. Tapi kalau ini mafuhima min hadil usuli la bimaujibi al-fadhiha bal bin ma'anin tunabbahu laha al-aql, bukan dari lahir dari teks itu sendiri, tapi ini adalah kerja akal. Ketika akal ini mendalami sebuah teks, muncullah satu pemaknaan. Makanya kalimatnya kan begini, bal bima'anin tunabbahu laha al-uqul. Jadi akal yang kemudian dia bekerja. Nabah itu bisa bermakna meringatkan, bisa bermakna menasihati, bisa bermakna membimbing. Artinya munculnya pemaknaan tadi itu, ma'anin itu dari kerja otak. Tentunya ketika otak itu melihat objeknya. Dalam konteks ini objeknya apa? Teks agama. Dalam hal ini adalah Al-Quran, Sunnah, atharus sahabah utawi ijma. Dari sini kemudian ittisa, pemahaman itu menjadi melebar. Fattasa'a bisa babil fahmi hatta fuhima minal malfudhi bihi ghairuhu, bahkan pemahaman itu mungkin seakan-akan keluar dari teks, seakan-akan, tapi tetap objeknya kan juga teks agama. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW bersabda, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Lafaz ini kan soreh ini jelas. Sampeyan gak usah nafsiri ngerti kok. Jadi wong sing napa jenenge qadi atau hakim itu tidak boleh menghakimi dalam posisi emosi. Lalu muncul akal bekerja. Para ulama yang dalam bidang usul ya berijtihad, muncullah satu pemahaman khaifan. Jadi seorang qadi tidak boleh menetapkan hukum dalam posisi dia ketakutan. Mana ghadban dengan ketakutan itu beda. Sudah di luar teks, beda jauh. Korena apapun beda. Tapi sama-sama kondisi psikologis kan ngoten to. Le emosi kita tahu mana emosi seperti apa. Misalnya emosi apa jenenge? Dia amarah ya ketika mendengarkan pengakuan dari tersangka misalnya, mendengarkan
dari saksi-saksi, muncullah kemudian tidak berterimaan hatinya, akhirnya kemudian emosi. Nah itu tidak boleh kemudian diterusno sidangnya, itu mandek dhisik sampai benar-benar dia jernih, seobjektif mungkin. Makanya jaminannya hakim sing sehat itu kan jannah. Coba nih sampean tingali. Para ulama, ada sebagian ulama yang mengartikan ghadban, khaifan, ja'ian, luwe. Ini kan ada maknanya antara ghadban sampai luwe gitu. Ya boleh jadi wong lek luwe kok gak fokus. Tapi kan ja'i dengan ghadban itu kan ada le maknane. Artinya itu sudah keluar dari makna ghadban yang disandang oleh sebuah teks. Ya apa sampean nggak oleh semantik apa mesti gak ketemu makna ghadban sampai makna ja'ian. Maka inilah yang dimaksud dengan tunabbahu biha al-uqul, untuk meraih makna ini murni akal yang bekerja, dan hasilnya bisa tidak diterima oleh akal secara umum bahwa qadhi tidak boleh menetapkan sebuah hukum dalam posisi ketakutan. Logis enggak? Ya sangat logis. Orang kalau ditekan ketakutan, kira-kira hukum yang ditetapkan objektif apa subjektif? Itu jelas subjektif. Melahirkan hukum yang tebang pilih. Misalnya teko adohan wis ana pistol atau senjata mengarah ke qadhi. Dia tahu kon lek gak mutusno iki. Itu kan ada khaifan, ya. Atau ada pengancaman. Nggih, sehingga dia takut. Maka ya ndak boleh. Ya serahno qadhi yang lain. Nah, itu logis gitu. Sama dengan orang lapar. Wong luwe kemudian mau menetapkan hukum. Sebaiknya makan dulu. Cara wong sembayang kalau le kon luwe sembayang, kon mangan dhisik gitu ya. Kon mangan dhisik. Berarti lek sidang aja pas poso kowe. Iya. Ning sidang iku pas mari buka sidange biar konsentrasine penuh. Pas wae poso kowe sidang misalnya no. Pas lupa main jam 12 awan kuwi. Lah pas luwe-luwene pas ngelak-ngelake sidang ya, menetapkan sebaiknya jangan nunggu sampai memang secara fisik itu sehat, dalam arti kerja otak itu akan maksimal kalau nutrisinya juga maksimal, karena tentu. Nah itu yo tiang poso niku sing sehat apa nih ngeker nafsu nih sehat, tapi secara fisik yo memang lemah, ngoten nggih. Nah kerja akal melemah pula, itu nggih. Nah itu makanya ketika sebagai hakim ya jangan memutuskan dalam posisi lapar, mangano dhisik baru kemudian nanggono meja kehakiman. Demikian juga wong muta'aliman, wong sing sakit, artinya misalnya Pak Hakim punya penyakit apa gitu ya. Lalu kambuh pas persidangan, ojo netapno, ojo dikuat-kuatno. Misalnya mahnya kambuh gitu ya. Enggak boleh kemudian menetapkan hukum posisinya dalam keadaan penyakitnya kambuh, muta'alliman bimaradin. Nah, pemaknaan khaifan, ja'ian, muta'alliman bimaradin iku sama sekali tidak bimaujibi alfaz, bimaujibi alfadhiha. Teksnya hadis ini ada ghadbanun nambah maknane khaifan ja'ian muta'alliman. Niku cerdas ilmu ulama biyen niku ngono le. Masyaallah. Sami semono kecerdasane ulama biyen. Wa hadza ala darbaini. Dalam hal ini nomor furuk niki nggih, cabang ini iku ala darbaini ing atase rong macem. Insyaallah dibahas pertemuan berikutnya mawon nggih sing furu ini. Mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.